Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Silakan Ditya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk memulai pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ditya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. 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 Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menganalisis reaksi-reaksi yang terjadi di katode maupun anode pada elektrolisis larutan. Nanti kalian juga dapat menghitung massa logam yang dihasilkan pada sel elektrolisis. Pentingnya mempelajari materi perhitungan dalam sel elektrolisis suatu senyawa akan bermanfaat dalam bidang industri, diantaranya pada pembuatan beberapa bahan kimia. Terus kemarin juga ada penyepuhan logam dan pemurnian logam. Ibu nantinya akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok kecil, yaitu 3-4 orang. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari elektrolisis suatu larutan pada proses penyepuhan logam. Bagaimana yang terjadi pada sel elektrolisis penyepuhan logam tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Rifki. Sudah, Bu. Pada proses penyepuhan ada larutan CuSO4. Yang terjadi pada sel elektrolisisnya apa? Adalah oksigen di anode dan padatan tembaga di katode. Oke, benar sekali. Ibu akan share. Sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan suatu proses memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Sel elektrolisis merupakan perangkat yang digunakan dalam proses elektrolisis, yang terdiri atas sumber arus searah serta elektrode positif dan negatif. Dan ini adalah contoh elektrolisis larutan Ki. Pada elektrolisis larutan Ki terdapat beberapa spesies, antara lain ion K+ dan ion imin dari ionisasi Ki dan H2O sebagai pelarut. Ion imin akan melepaskan elektronnya atau mengalami reaksi oksidasi. Zat-zat yang ada di sekitar elektrode negatif mengalami reduksi adalah molekul H2O sehingga terjadi reduksi terhadap H2O. Ini adalah reaksi yang terjadi pada larutan Ki. Reaksi oksidasi terjadi pada 2 imin dalam wujud larutan akan menghasilkan I2 dalam wujud larutan dan 2 emin. Sedangkan reaksi reduksi, reaksi yang terjadi adalah 2H2O dalam wujud cair ditambah 2 emin akan menghasilkan reaksi H2 dalam wujud gas ditambah 2OH- dalam wujud larutan. Pada elektrolisis larutan Ki terjadi reaksi sebagai berikut. Ada elektrode positif, reaksi yang terjadi 2 imin dalam wujud larutan akan menghasilkan imin dalam wujud larutan ditambah 2 emin. Elektrode negatifnya, reaksi yang terjadi adalah 2H2O dalam wujud cair ditambah 2 emin akan menghasilkan H2 dalam wujud gas ditambah 2OH- dalam wujud larutan. Reaksi elektrolisis yang terjadi dari persamaan reaksi elektrode positif dan negatif adalah 2 imin dalam wujud larutan ditambah H2O dalam wujud cair akan menghasilkan I2 dalam wujud larutan ditambah H2 dalam wujud gas ditambah 2OH- dalam wujud
larutan. Dan ini adalah proses yang terjadi. Berdasarkan contoh tersebut yang di atas, dapat disimpulkan bahwa pada elektrolisis terjadi dua hal sebagai berikut, yaitu kutub positif merupakan anode dan pada kutub positif terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan di kutub negatif merupakan katode dan pada kutub negatif terjadi reaksi reduksi. Reaksi di anode ini reaksi yang terjadi, sedangkan reaksi di katode untuk larutan ini reaksinya, skemanya. Sel elektrolisis untuk menentukan perhitungan menggunakan hukum 1 Faraday. Jumlah zat yang dihasilkan di elektrode pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Secara umum, untuk menghitung massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis digunakan rumus berikut. Rumusnya adalah M sama dengan AR dibagi N dikali I dikali T dibagi 96.500. Ini pengertian satuannya. Bunyi hukum 2 Faraday, massa ekuivalen suatu ion logam merupakan perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya. Jadi, jika ke dalam larutan Ag+, Cu2+, Cr3+, dialirkan muatan listrik dengan jumlah yang sama, massa yang diendapkan adalah sebagai berikut. Ini reaksi yang terjadi. Selanjutnya, penggunaan sel elektrolisis dalam industri. Ada industri kerajinan, ada industri bahan kimia, metalurgi, dan penyembuhan logam. Baiklah, terkait perbedaan reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan dan elektrolisis lelehan, serta cara menghitung massa logam yang mengendap dalam proses elektrolisis menggunakan perhitungan hukum Faraday. Biar lebih jelasnya lagi, silakan kalian kerjakan soal dan pertanyaan dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Dimulai dari kelompok pertama, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok pertama siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Ditya. Baiklah. Ya, Bu. A2SO4 dielektrolisis dengan elektroda C. Bagaimana reaksi yang terjadi pada katoda elektrolisis tersebut? Jawabannya, Na2SO4 menjadi 2Na+ ditambah SO4 2-. 2H2O ditambah 2-, menjadi H2 ditambah 2O-. Akhirnya 2H2O menjadi 4 ditambah 4-. 2O4 menjadi 4Na+ ditambah 2SO4 2. Untuk menentukan dan min, katoda dikalikan 2 dan anoda dikalikan 1. Jadi katoda 4H2O ditambah 4E min 4H2 ditambah 4OH. 2O menjadi 4H+ ditambah 4M. 2H2SO4
menjadi 2 ditambah orang ditambah H2 ditambah H2O4. Oke, terima kasih Ditya. Ya, Bu. Selanjutnya, presentasinya sudah bagus-bagus semua dan jawabannya benar-benar semua. Itu artinya kalian dapat memahami reaksi-reaksi yang terjadi di katoda maupun di anoda pada elektrolisis. Baik itu elektrolisis larutan maupun elektrolisis lelehan. Dan kalian juga bisa menghitung massa logam yang mengendap pada reaksi elektrolisis. Baiklah, pelajaran pada pertemuan selanjutnya yaitu unsur-unsur golongan utama. Di situ unsur-unsur golongan utama ada gas mulia, ada halogen, ada alkali, dan alkali tanah. Untuk pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari, Ibu akan memberikan PR untuk kalian. Dan jangan lupa minggu depan dikumpulkan melalui Google Classroom. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan Ditya untuk memimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mulai. Oke, terima kasih semuanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.